Obat herbal selalu lebih aman karena berasal dari alam, mitos atau fakta? Temukan jawabannya di sini. Aduh, badan lagi nggak enak nih. Masuk angin kayaknya. Semua pegel-pegel, pusing. Aku makan apa ya? Ini katanya jintan hitam bagus nih buat batuk-batuk. Terus ini ada bawang putih, katanya bagus buat kolesterol sama buat pusing. Apaan ini? Banyak banget propertinya. Kenapa? Aku lagi nggak enak badan nih, apalagi kan sekarang musim COVID. Jadi kita harus banyak makan herbal untuk menopang pembantu kita. Pembantu? Jadi ini semua mau diminum? Iya. Sebanyak ini? Kan herbal ini semua aman. Kita sebagai orang Indonesia emang sih dari zaman nenek moyang udah terbiasa sama herbal. Ya kan, sampai sekarang juga masih nggak ketinggalan zaman, masih tetap makan herbal. Tapi harus hati-hati, obat herbal emangnya selalu aman? Jawabannya tidak gitu. Oh, ya? Kenapa? Karena samalah seperti obat pada umumnya, kalau dia bisa menimbulkan suatu reaksi, itu baru dia dikatakan obat gitu, termasuk obat herbal gitu. Nah, karena dia bisa menimbulkan reaksi itu pasti ditentukan oleh ada dosisnya, ada takarannya gitu. Jadi kalau ditakar berlebihan seperti ini, tentu saja nanti timbul efek yang tidak diinginkan. Misalnya contohnya ya, biasanya kalau misalnya kita gunakan buah bukan untuk pengobatan, hanya untuk bumbu-bumbu dapur seperti bawang putih, jahe, kan kita konsumsi juga kan untuk bumbu dapur gitu. Tapi orang itu nggak akan serta-merta misalnya turun tekanan darahnya. Tapi kalau dia memang meminum obat untuk membantu daya tahan tubuh, membantu untuk mencegah suatu penyakit, maka harus ada dosis dan takarannya gitu. Jadi semua produk herbal harus hati-hati juga ya? Ya, contoh lainnya nih, meramu yang tidak tepat. Misalnya seperti ini, kita gunakan herbal-herbal yang ternyata terkontaminasi oleh jamur. Hati-hati, bisa timbul efek keracunan akibat kontaminasi jamur itu. Begitu pula kalau kita beli obat herbal yang dalam bentuk jadi ya, harus diperhatikan apakah ada izinnya, baik itu izin Badan POM atau izin industri rumah tangga. Karena kalau ada izinnya artinya itu dipantau oleh Badan POM. Badan POM biasanya akan berkala merilis daftar-daftar herbal yang tidak ada izin atau ternyata yang ada campuran bahan kimia berbahaya gitu. Jadi itu bisa diakses dan dipantau oleh Badan POM. Selain izin, yang harus diperhatikan juga adalah tanggal kadaluarsa. Kenapa? Karena jika sudah dikemas lama, maka bisa saja ada perubahan yang terjadi di herbal tersebut, yang apabila dikonsumsi mungkin akan timbul sesuatu yang tidak diinginkan juga. Nah, selain hal-hal yang tadi sudah disebutkan, ada lagi nih, seperti juga kalau kita meminum obat-obatan, efek yang dirasakan oleh setiap orang yang meminum obat herbal bisa saja berbeda-beda. Misalnya saya kelompok orang yang sensitif, maka saya minum obat bisa saja lebih sering timbul efek samping dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Atau justru kelompok yang insensitif, sehingga kalau kita minum obat herbal tidak mempan. Dan ini juga bisa jadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena kalau penyakit-penyakit yang tidak terkontrol maka bisa membahayakan diri juga gitu. Jadi jika perlu tetap harus konsultasikan kepada dokter, terutama juga jika mengkonsumsi obat herbal bersama dengan obat-obatan konvensional dari dokter. Jadi tetap harus konsultasi ya, Dok? Iya, betul. Jadi meskipun obat herbal berasal dari bahan alam, tapi jika ditakar, diramu dan dikonsumsi secara tidak tepat juga dapat menimbulkan efek yang berbahaya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.